Halo semuanya, di depan saya adalah barang-barang persiapan untuk musim dingin di Jepang. Jadi sebelum kalian berangkat ke Jepang ataupun pada saat kita persiapan menjelang musim dingin, setidaknya kita sudah mempersiapkan baju-baju ataupun barang-barang yang kita bisa gunakan pada saat musim dingin. Nah, mari kita lihat barang-barang tersebut. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan celana. Nah, di sini saya biasa menggunakan celana hangat ya. Celana hangat ini biasa saya gunakan di dalam rumah ataupun pada saat saya bekerja. Nah, kebetulan saya bekerja di perusahaan yang saya bekerja itu tidak di luar ruangan, tetapi di dalam ruangan. Meskipun saya di dalam ruangan, tetap saya pun menyiapkan barang-barang tersebut untuk menahan rasa dingin. Karena pada saat musim dingin, kita sebagai orang yang belum terbiasa di musim dingin pasti akan merasakan kaget. Nah, celana ini pun cukup hangat ya pada saat kita bekerja, tapi pada saat kita kerja pun celana ini dilapisin sama dengan celana perusahaan. Jadi celana perusahaan itu kan tipis, celana perusahaan dan baju perusahaan juga tipis. Nah, saya menggunakan celana ini untuk penghangat. Jadi cukup membantu pada saat musim dingin, apalagi pas kita shift malam ya. Karena shift malam udaranya sangat dingin, apalagi kalau di atas jam 12 itu bisa sampai minus. Nah, ini untuk celana yang pertama. Yang kedua, celana untuk bepergian. Nah, celana untuk bepergian ini pun dia bahannya yang kedua itu dia hangat di dalam tapi di luarnya parasut. Jadi cukup membantu ya pada saat kita bepergian keluar rumah itu cuacanya dingin, kita bisa menggunakan alat ataupun bahan celana yang hangat ya. Nah, celana hangat ini pun dia menahan rasa dingin karena bahannya seperti parasut tapi dalamnya hangat. Nah, yang kedua untuk baju di sini saya menggunakan setiap hari baju rangkap ya. Nah, pada saat kita membeli baju pun itu kalau bisa kita cari yang ada lehernya seperti ini. Jadi dia cukup hangat dipakai pada saat kita shift malam ataupun pergi ya, untuk menghangatkan leher. Jadi meskipun baju ini tidak terlalu tebal tapi cukup hangat buat kita bekerja. Nah, ini pun ada jaket di sini pun ada dua ya. Jaket ini jaket tipis dan itu jaket tebal. Nah, jaket tipis ini kenapa saya menggunakan jaket tipis? Karena kalaupun kita menggunakan jaket tebal, nah ini jaket tebal itu pada saat kita kerja bisa bolong karena kan terkena percikan api dari robot-robot tersebut ya. Nah, ini kalau untuk jaket tipis luarnya sama seperti celana tadi ya, bahannya parasut,
dalamnya ini juga bahannya hangat ini. Jadi saya menggunakan baju ya, terus saya pakai jaket. Nah, yang ketiga itu pakai baju perusahaan. Nah, baju perusahaan karena tipis sehingga bisa dingin digunakan, makanya saya menggunakan baju sampai 3 lapis. Nah, ini maksud saya jaket yang tebal. Nah, ini jaket tebal dalamnya seperti ini, seperti kayak ada gabus ya. Jadi kalaupun kita bepergian ini cukup membantu. Kenapa saya tidak menggunakan jaket ini pada saat kerja? Karena kan tidak dibolehkan menggunakan jaket besar karena ada seragam. Nah, jaket ini pun bahannya kalau untuk yang di luar ini menahan salju. Jadi kalaupun salju turun, jaket ini tidak merembas salju yang turun. Nah, jaket ini pun biasa saya gunakan pada saat bepergian, saat belanja ataupun pergi main ya. Nah, ini jaketnya tebal. Nah, ini pun ada kita siapkan sal di sini selain untuk leher kita ya. Kalau untuk baju yang tadi kan udah lengkap sama ke leher ada salnya, tapi ini untuk penghangat, lebih hangat ya, buat leher kita itu lebih hangat. Nah, ini ada penutup untuk telinga. Jadi kalau kita bepergian keluar rumah itu kan udara dingin, angin dingin. Nah, saya biasanya membawa ini buat menahan angin yang terkena telinga karena sangat dingin ya. Nah, ini ada sarung tangan. Sarung tangan ini pun tidak satu lapis. Ini sarung tangannya tebal. Luarnya ini seperti parasut ya. Jadi pada saat hujan dia tidak basah. Ini dalamnya bisa kita cuci, bisa kita ganti karena ada 3 lapis sebenarnya di sini ya. Tidak mungkin tidak terlihat ya. Nah, ini sarung tangan. Jadi kalaupun kita pergi jauh tanpa menggunakan sarung tangan kita bisa beku, apalagi kalau kita perginya itu malam-malam. Nah, untuk alat ini sebetulnya ini bukan persiapan, ini persiapan dadakan ya. Jadi ini namanya kairo kalau di sini ya. Kairo ini penghangat. Jadi pada saat tangan kita merasa kedinginan atau beku, ini dilepas, kita tempelkan, tangan kita hangat. Nanti di lain kesempatan saya akan menjelaskan cara penggunaan dan apa aja isi yang di dalam alat ini ya. Jadi alat ini cukup membantu karena kalau saya bekerja pada saat malam hari itu kan sangat dingin ya. Selain saya mengenakan baju tebal, jaket tebal, saya pun menggunakan ini untuk penghangat tangan, karena kalau tangan itu kan cuma menggunakan sarung tangan biasa. Sarung tangan itu lama-lama kan dia akan dingin. Nah, biasanya saya menggunakan ini untuk ditempel ke tangan. Jadi alatnya itu hangatnya cukup lama ya, bisa 1 harian lah alat yang ini.
Ini pun banyak dijual di toko-toko, biasanya dijual pada saat musim dingin. Di toko-toko di sini itu pada saat musim dingin dia penjualan barang-barangnya itu hampir semuanya musim dingin. Pada saat musim panas barang-barangnya musim panas. Nah, untuk saat ini kan musim dingin, itu banyak ya alat-alat seperti ini untuk penghangat tangan ataupun badan, apalagi kaki. Nah, yang terakhir ya, kaos kaki. Kalau bisa pakai kaos kaki yang panjang atau yang lebih tebal, karena suhunya minus bisa sampai 1 atau 3 derajat, kaki kita bisa merasakan kedinginan. Jadi kalaupun misalkan kita mau ke Jepang ataupun yang baru datang ke Jepang, yang baru mau merasakan musim dingin di Jepang, jadi sebaiknya kalian menyiapkan bahan-bahan seperti tadi agar pada saat kita bekerja ataupun bepergian tidak merasakan kedinginan. Karena kita sendiri dari Indonesia ataupun dari negara lain itu pun kita cuacanya beda ya, kaget ataupun kita belum terbiasa dengan cuaca yang berbeda. Nah, mungkin dari saya gitu aja ya untuk penjelasan persiapan musim dingin di Jepang. Untuk alat-alat dan barang-barang jaket seperti celana pun nanti di lain kesempatan saya akan menjelaskan harga dan pembeliannya di mana, saya akan memberitahu. Oke, terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.